Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi sebenarnya ini soalnya itu yang ditanyakan adalah total momen gaya atau torsi saat porosnya di titik O. Oke, kita tulis diketahui dan ditanyakan dulu ya. Kita mulai mungkin dari yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu adalah torsi total atau torsi itu adalah tahu gini simbolnya saat porosnya adalah di titik O. Kemudian yang diketahui dari soal ini ada beberapa hal. Pertama, sebenarnya juga ya dari soalnya itu ada yang namanya RA atau jarak dari titik O ini ya, jari-jari A ini adalah sebesar 5. Jadi RA-nya adalah 5 cm. Yang mana kalau kita ubah ke meter itu jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Terus ini ada yang lebih besar ya, RB. RB-nya itu adalah 20 cm. Jadi RB-nya adalah 20 cm. Kita ubah ke meter jadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, jadi di gambar soal ini gak ada ya keterangannya, tapi sebenarnya itu ada gitu di soalnya. Cuma aku nggak tulis soalnya kayak gitu, biar gak terlalu panjang. Kemudian di sini ada beberapa gaya. Kita anggap ini gaya pertama 10 Newton, gaya keduanya 12 Newton, terus gaya yang ketiganya adalah 9 Newton. Kayak gaya 1 adalah 10. Berarti F1-nya adalah 10 Newton. Terus F2 itu ada 12 ya tadi. Tetanya atau sudutnya adalah 30 derajat. 30 derajat. Terus F3 ini sudut yang kedua ya. Adalah sebesar 9 Newton. Oke, buat ngerjain soal ini, pertama rumus untuk mencari torsi itu adalah F dikalikan dengan R atau gaya yang bekerja pada bendanya dikalikan dengan jarak dari benda yang bekerja ke sumbu putarnya. Nah, di sini kan ada 3 gaya yang bekerja ya. Terus arahnya juga ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan. Kita tentuin dulu arah putarnya ya. Akibat dari F1 ini akan menyebabkan benda berputar kayak gini. Kalau kayak gini tuh dia berarti searah perputaran jarum jam. Oke, kita tulis searah ya, searah jarum jam. Terus kalau yang ini akibat F3, kalau kita tarik si bolanya itu ke bawah, berarti dia juga bakal searah perputaran jarum jam. Nah, tapi kalau yang 12 Newton, ini kan kalau kita tarik ya, bakal menghasilkan gaya yang arahnya ke sebelah sini. Atau ini tuh berlawanan perputaran jarum jam. Nah, berarti nih ya, ada yang searah yaitu F3 sama F1, dan ada yang berlawanan yaitu F2. Kita asumsiin yang searah positif, yang berlawanan negatif ya. Jadi nanti total torsi di titik O nih ya, goals kita. Oke, goals kita nanti adalah total torsi di titik O yang searah itu positif, berarti torsi akibat gaya 1 dan torsi akibat 3 positif tuh. Berarti torsi 1 ditambah torsi 3 dikurangi dengan torsi 2 karena dia berlawanan perputaran jarum jam. Kayak gitu ya. Oke, karena torsi 1, 3, dan 2 belum diketahui dari soal, maka kita harus cari satu persatu tuh. Kita mulai dari yang pertama yaitu cari torsi 1 dulu. Oke, udah dibilangin ya tadi ya, kalau torsi itu rumusnya adalah F kali R, berarti ini jadi F1 kali R1. Oke, kita lihat nih, F1-nya kita tulis ulang dulu, terus R1-nya kita perhatikan. Ini gaya yang bekerja F1. Terus di sini adalah porosnya. Berarti jarak dari gaya yang bekerja ke poros itu kan sama aja kayak jari-jari dari lingkaran yang besar kan. Atau jari-jari lingkaran besar itu adalah ditulis sebagai RB. Berarti nanti torsi untuk gaya ke-1 itu adalah F1 kali RB. Gitu ya. Oke, kita masukin nih F1-nya adalah 10, RB-nya adalah berapa? 20 kali 10 pangkat min 2. Berarti torsi 1 sama dengan 10 kali 20, 200 dikali 10 pangkat min 2. Ini nolnya boleh dicoret ya. Atau torsi 1 itu kan sama aja berarti 2 kali 10 pangkat 2 tuh ya. 200 tuh dikali 10 pangkat min 2. Nah, berarti torsi 1 sama dengan, ini boleh dicoret nih, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 2 Newton meter. Ini untuk torsi 1. Oke, yang kedua kita cari torsi 2 ya. Cari torsi yang kedua. Sama nih rumusnya, torsi yang kedua itu adalah F2 berarti dikali R2.
F2-nya udah ada tuh ya, berarti kita tulis ulang dulu nih F2. Nah, untuk bagian R2-nya kita lihat, ini F2 itu adalah di sini ya. Nah, ini adalah F2. Terus, jarak yang tegak lurus, ingat ya, syarat dari torsi itu dia harus tegak lurus. Jarak dari tegak lurusnya itu adalah yang ini kan. Nah, ini ada tanda segitiga siku-siku di sini, berarti itu menandakan tegak lurus. Nah, jarak dari gaya yang bekerja, ini kan gaya yang bekerja ke si pusat masanya atau pusat dari porosnya gitu ya, itu adalah sama dengan jari-jari yang kecil kan, atau jari-jari kecil itu ditulis sebagai RA. Berarti nanti R2-nya akan sama dengan RA, kayak gitu. Oke, F2-nya udah ada 12, terus R2-nya, R2 itu ditulis RA ya, sorry. Iya ini RA ya, udah ditulis RA. Oke, langsung kita kaliin dengan RA, RA-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti torsi 2 sama dengan 12 dikali 5 itu adalah 60. Berarti 60 dikali 10 pangkat min 2. Atau 10 pangkat min 2 kan adalah 100 ya. Dibagi 100 maksudnya. Jadi kayak gini nih. 60/100. Jadi kita tulis koma-komaan aja ya, gak apa-apa. 60 bagi 100 adalah 0,6 Newton meter. Oke, ini adalah torsi yang kedua. Satu lagi nih, yang ketiga, kita akan cari yang namanya torsi 3. Oke, torsi 3 rumusnya bakal sama nih, yaitu F3 dikalikan dengan R3. Kita lihat F3-nya udah ada, tinggal R3-nya nih. Oke, di sini adalah F3, oke, yang ini. Terus jarak yang tegak lurus nih antara F3 sama si pusat O itu adalah ini kan, yang hitam ini nih. Oke, itu tuh apa nih? Ini tuh adalah jari-jari dari bola yang besar atau RB. Makanya R3-nya bisa ditulis sebagai RB. Jadi torsi 3 sama dengan F3-nya adalah 9. RB-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 2. Berarti torsi 3 sama dengan 9 kali 20 adalah 180 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini sama kayak tadi ya, 10 pangkat min 2 itu sama aja dengan per 100 kayak gini. Berarti torsi 3 sama dengan 180 bagi 100 adalah 1,8 Newton meter. Oke, kita udah tahu nih masing-masing besar torsi 1, 2, dan 3. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, kita bisa cari torsi yang totalnya atau torsi di titik O. Tadi torsi di titik O itu adalah torsi 1 tambah torsi 3 dikurangi dengan torsi yang kedua. Oke, kita masukin nilai-nilainya. Torsi 1, 2, torsi 3, 1,8, dikurangi torsi 2 adalah 0,6. Oke, berarti torsi di titik O, 2-nya kita tulis ulang boleh. 1,8 dikurangi 0,6 adalah 1,2, berarti torsi total di titik O adalah 3,2 Newton meter. Nah, ini adalah besar torsi total di titik O, kayak gitu ya, yaitu 3,2 Newton meter. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.